wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya sekarang? Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Apakah adik-adik udah sarapan? Udah. Nah, jika adik belum sarapan, nanti setelah kakak kasih ilmu ini, adik-adik sarapan ya. Oke, sebelumnya kakak mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Imratul Hasanah. Adik-adik boleh manggil kakak dengan sebutan kakak Iim. Kakak dari Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Maksud dan tujuan kakak kesini, kakak akan memberikan informasi atau penyuluhan tentang masalah kesehatan, yaitu obesitas. Sehingga nantinya adik-adik dapat memahami apa itu obesitas. Ya adik-adik. Nah, sebelumnya kakak akan memberikan sebuah video untuk adik-adik. Ini videonya. Oke. Setelah makan, jangan langsung tidur ya. Nah, dia langsung kelelahan memegang dadanya. Nah, video ini akan berkaitan dengan informasi yang kakak sampaikan kepada adik-adik semuanya. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih apa itu obesitas? Ada? Ada yang tahu? Belum? Oke, kakak akan menjelaskan menggunakan media yang kakak buat. Ini namanya media lembar balik ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat melihat nggak ini gambarnya apa? Bisa lihat? Bisa? Bisa. Oke. Pertama, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu obesitas. Nah, jadi adik-adik, obesitas ini merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang kita gunakan dalam waktu yang lama, adik-adik. Atau juga dapat dikatakan bahwa obesitas ini menunjukkan ketidakseimbangan antara tinggi badan kita atau adik-adik dengan berat badan adik-adik, yang mana melampaui batas ideal dari kapasitas tubuh kita ini. Nah, Kak, gimana sih kita mengetahui apakah kita mempunyai penyakit obesitas ataukah kita mempunyai tubuh yang ideal? Nah, adik-adik dapat mencarinya dengan rumus IMT. Nah, IMT ini indeks massa tubuh adik-adik. Adik-adik dapat membaginya dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, jika nanti hasilnya lebih dari 27, maka adik-adik mengalami obesitas. Hati-hati ya, Dek. Nah, jika adik-adik mempunyai hasilnya 18,5 sampai 25, nah, adik-adik mempunyai postur tubuh yang ideal atau yang juga disebut dengan normal. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan pula tentang apa sih penyebab dari obesitas ini. Nah, penyebab dari obesitas ini yang pertama yaitu kurangnya aktivitas fisik, Dek. Karena dengan kurangnya aktivitas fisik ini memberikan pergerakan yang mana dihasilkan oleh otot rangka kita yang akan menghasilkan energi nantinya. Nah, dengan aktivitas fisik ini adik-adik dapat melancarkan peredaran darah kita dan juga dapat membantu membakar kalori di dalam tubuh kita yang berlebih adik-adik. Nah, jika adik-adik sudahlah makan berat atau tinggi kalori, ditambah pula dengan tidak menyeimbangkannya dengan aktivitas
aktivitas fisik. Nah, adik-adik dapat mengalami obesitas nantinya. Nah, yang kedua, kakak bilang penyebabnya yaitu mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan. Nah, kakak mau nanya sama adik-adik, apa-apa aja makanan karbohidrat? Ayo acungkan tangannya, jangan malu-malu. Ada yang tahu? Apa dek? Nasi? Ya, bagus sekali. Memang nasi merupakan makanan karbohidrat. Nah, kenapa makanan karbohidrat ini menjadi penyebab dari obesitas? Karena makanan karbohidrat ini memiliki tinggi kalori dan tinggi energi adik-adik, sehingga dapat menyebabkan adik-adik mengalami obesitas nantinya. Nah, juga ada penelitian mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi karbohidrat lebih banyak itu akan cepat mempunyai atau mengalami obesitas. Kan orang yang mencukupi, maka itu tidak akan terjadinya obesitas. Nah, selanjutnya yaitu sering mengkonsumsi fast food. Nah, fast food itu apa sih kak? Nah, fast food itu adalah makanan cepat saji deh. Yang mana makanan cepat saji itu seperti burger misalnya kan, sosis, spaghetti, yang mana mempunyai tinggi kalori. Nah, selanjutnya yaitu keturunan atau genetik. Nah, keturunan atau genetik ini merupakan pewarisan sifat dari kedua orang tua adik-adik. Jika ada salah satu dari orang tua adik-adik atau bahkan kedua-duanya memiliki riwayat yang namanya obesitas, maka adik-adik harus waspada ya. Karena jika kedua orang tua adik mengalami obesitas, adik-adik juga dapat keturunan obesitas, sehingga adik-adik dapat mengendalikannya dengan perilaku atau pola hidup sehat. Nah, selanjutnya nih, kakak akan memberitahu adik-adik apa aja sih penyakit yang ditimbulkan oleh obesitas ini. Nah, penyakit yang dapat ditimbulkan oleh obesitas ini, yang pertama yaitu serangan jantung atau penyakit jantung. Kenapa sih kak kok obesitas itu dapat mengakibatkan kita sakit jantung? Karena jika semakin banyak lemak yang ada di tubuh kita, maka akan berdampak ke jantung. Lemak itu menyebar ke jantung. Nah, coba adik-adik lihat, ini adalah lemak yang melekat di jantung, menyelubungi jantung. Nah, selanjutnya yaitu penyakit yang dapat diakibatkan oleh obesitas ini yaitu diabetes mellitus atau DM. Nah, DM ini merupakan gula di dalam darah kita meningkat adik-adik, sehingga dapat menyebabkan kecacatan di dalam tubuh kita seperti luka, murah luka misalnya kan. Adik-adik pernah dengar nggak sih kalau orang yang DM ini dapat diamputasi tangannya karena sudah mengalami pembusukan. Nah, itu tuh akibat DM deh, diabetes mellitus. Nah, yang ketiga penyakit yang dapat ditimbulkan oleh obesitas ini yaitu hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, lihat deh, kalau orang hipertensi maka ia akan sakit kepala seperti di dalam gambar ini loh. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan tips atau cara untuk mencegah dari obesitas ini. Nah, yang pertama, adik-adik dapat melakukan minum air putih sesering mungkin. Dalam per hari 8 gelas loh adik-adik. Kan nggak sulit ya mendapatkan air putih itu, karena air putih ini dapat melarutkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang selanjutnya ada kurangi makanan yang mengandung olahan seperti fast food tadi. Nah, selanjutnya ada mengkonsumsi serat. Serat ini berupa buah dan sayur. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini dapat membakar kalori yang ada di dalam tubuh adik-adik, sehingga tidak terjadinya penumpukan nantinya ya. Nah, selanjutnya yaitu latihan aerobik. Latihan aerobik ini seperti senam. Nah, dengan latihan aerobik ini mempunyai cara yang paling efektif untuk menurunkan berat badan adik-adik. Nah, selanjutnya yaitu memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah. Mengkonsumsi sayur dan buah itu 5 porsi per hari loh deh. 5 porsi per hari. Ayo, siapa yang kurang mengkonsumsi sayur dan buah 5 porsi per hari? Pasti ada ya. Nah,
mulai sekarang rubah ya adik-adik. Nah, selanjutnya yaitu kelola stres. Nah, jika adik-adik stres, maka nafsu yang atau rangsangan di dalam otak adik-adik ingin makan makanan yang manis, yang akan kalorinya, seperti minuman-minuman yang akan dapat membuat adik menjadi obesitas. Nah, selanjutnya kakak akan memperkenalkan adik-adik nih dengan sikap cerdik. Nah, sikap cerdik ini merupakan perilaku yang mana dapat menjauhkan kita dari penyakit tidak menular. Contohnya obesitas ini deh. Nah, apa sih Kak sikap cerdik itu? Yang pertama C, yaitu cek kesehatan secara berkala. Nah, adik-adik dapat mencek kesehatan adik-adik di puskesmas, di rumah sakit, maupun di klinik-klinik. Hingga adik-adik nanti dapat memeriksakan berat badan adik-adik, tinggi badan adik-adik, lalu lengan atas, ukuran lengan atas dengan bawah adik-adik, dan mengukur kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya yaitu enyahkan asap rokok. Ada nggak sih dari adik-adik kakak yang suka merokok? Ada nggak? Ada? Adik gimana? Ada dek? Suka ngerokok nggak? Oh enggak, bagus sekali. Karena jika kita ngerokok nih, sudah membuat diri kita sakit dan orang lain sakit pula karena asapnya. Oke? Nah, selanjutnya yaitu R, rajin aktivitas fisik. Nah, rajin aktivitas fisik ini seperti yang telah kakak katakan dapat membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita yang berlebih adik-adik. Sehingga dengan aktivitas fisik ini adik-adik dapat mencegah yang namanya obesitas. Nah, selanjutnya yaitu D, diet secara seimbang. Nah, diet secara seimbang ini dapat adik-adik lakukan seperti gambar ini. Nah, coba adik-adik perhatikan, ini piring yang mana ada makanan pokok. Makanan pokok ini makanan karbohidrat tadi seperti nasi ya, Dek. Nah, juga ada lauk pauk. Nah, coba adik-adik perhatikan, ini sayur dan buah. Sedangkan sayur dan buah setengah dari porsi kita makan, setengah dari piring yang kita gunakan untuk makan. Bayangin, apakah adik-adik sudah melakukan itu? Udah? Belum? Nah, coba deh adik-adik membiasakan dirinya ya. Nah, selanjutnya I, yaitu istirahat yang cukup. Sekarang kan lagi ada virus. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik belajar daring nantinya, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan adik-adik dengan istirahat yang cukup. Dengan 7-8 jam untuk tidur, Dek. Nah, selanjutnya yaitu kelola stres. Nah, kelola stres ini adik-adik dapat melakukan refreshing. Kan kalau di Pariaman ya terkenal akan pantainya ya, dapat membuat adik relax. Nah, setelah kakak paparkan, dapat kakak simpulkan dari pertemuan kita ini, kalau obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang kita keluarkan atau gunakan dalam waktu yang lama. Nah, penyebab dari obesitas ini, Dek, yang pertama yaitu kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan. Nah, yang ketiga yaitu mengkonsumsi fast food secara sering. Nah, yang keempat yaitu faktor genetik atau keturunan. Nah, cara mencegah dari obesitas ini dengan cara minum air putih, dengan makan makanan berserat, lalu olahraga, dan adik-adik mengurangi makan olahan, latihan aerobik, perbanyak makan sayur dan buah, dan kelola stres. Nah, penyakit yang dapat ditimbulkan oleh obesitas ini, Dek, yang pertama yaitu jantung, yang kedua diabetes mellitus, dan yang ketiga yaitu hipertensi. Nah, ini kita juga dapat melakukan sikap cerdik. Nah, sikap cerdik itu apa tadi? Nah, sikap cerdik itu
cek kesehatan secara berkala. Yang E-nya, enyahkan asap rokok. Dan R-nya, rajin aktivitas fisik. Dan D, diet secara seimbang. Lalu I, istirahat yang cukup dan kelola stres. Nah, setelah kakak paparkan materi ini, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Jadi apa sih obesitas itu? Ada yang bisa jelasin nggak? Ayo acungkan tangannya, jangan malu-malu ya. Ayo deh, silakan. Obesitas adalah penumpukan lemak yang terjadi akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi dalam waktu yang lama. Bagus sekali. Ayo tepuk tangan untuk adiknya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu apa sih penyebab dari obesitas ini? Ada yang bisa jawabnya? Ya, silakan. Ada yang lagi, silakan adek. Kurangnya aktivitas fisik, sering makan makanan cepat saji akibat keturunan, kurangnya olahraga. Selanjutnya kakak mau nanya nih, pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih penyakit yang akan diakibatkan oleh obesitas ini? Ayo acungkan tangannya. Ada yang bisa? Oh, silakan adek, silakan. Apa sih penyakitnya? Jantung, hipertensi, diabetes, Bagus sekali. Oke, selanjutnya kakak akan menanyakan tentang cara mencegah dari obesitas ini. Ada yang bisa menjawabnya? Ayo silakan deh. minum air putih, makan makanan yang berserat, mengurangi makanan olahan, olahraga teratur, latihan aerobik, memperbanyak makan buah dan sayur, mengurangi stres. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu siapa sih yang tahu apa itu sikap cerdik tadi? Ada yang tahu? Oh iya, silakan adek. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Wah, bagus banget ya. Bagus sekali jawaban dari adik-adik kakak ini. Ayo tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, nah pesan dan saran kakak kali ini adik-adik, setelah kakak memberikan penyuluhan atau informasi kepada adik-adik, hendaknya adik-adik dapat mengamalkan dalam kehidupan adik-adik secara sehari-hari ya. Lalu adik-adik juga dapat menerapkan pencegahan dari obesitas ini. Jangan sampai adik-adik sudah tahu ilmunya, adik-adik harus menuruti semua pencegahan itu. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk bersikap cerdik. Oke? Oke. Nah, yang terakhir kakak mempunyai leaflet untuk adik-adik. Nah, leaflet ini dapat mengingatkan adik-adik kembali tentang obesitas. Apa itu obesitas? Kakak bagikan ya? Boleh? Boleh. Silakan adek. Silakan. Silakan adek. Silakan. Oke, sama. Oke, itulah dari kakak. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan dari kakak. Dan terima kasih untuk adik-adik yang telah hadir dalam penyuluhan ini. Sekian dari kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.